Aku sudah menyiapkan list laki-laki di laptop ini ya. Jangan bertele-tele yang udah mulai suka-sukaan. Coba jawab. Serius suka nengok monyet-monyetan gitu? Nengok monyet-monyetan kamu di kebun binatang apa gimana? Hai semuanya, aku Naura dan I'm with Andre Panaga. Oh my god, asik. You know me, Andre Panaga, Oh temennya my- Kak. Nih, teman Naura, sebenarnya aku pengen take over dulu YouTube-nya kamu. Oh my god, no. Jadi sorry banget, teman-teman Naura tuh sepertinya sudah bosen ya sama kamu Oh. di YouTube ini. So saatnya aku mengambil alih untuk YouTube ini, aku yang akan menjadi hostnya. Oke. Setuju teman Naura? Setuju. Oh nggak setuju? Sana ganti channel. Marah-marah. Jangan. Enggak ya. Galau. Aku tuh udah lama banget gak ketemu sama si Naura ini. Aku manggil dia kakak, tapi aku pengen manggil dia di sini Naura. Apa sih ngomong apa? Pi. Jadi Naura ini, aku sudah sama dia sudah bertahun-tahun ya. Kita ada berapa tahun ya? Sekitar 10 ya pokoknya. 10-11. Awal-awal kamu nyanyi kali ya? Iya. Aku tuh kerasa banget ada yang berbeda atau ada yang berubah dari kamu. Apa? Ya ada aja gitu, banyak gitu perkembangan diri kamu. Makanya kita pengen kulik karena nih setuju nggak? Aduh jangan ikut dong. Setuju. Kalau misalkan Jadi kakak tuh berkembang gitu. Yes girl. Kenapa yes girl begitu? Nih, yang pertama kak, aku pengen tanya dulu nih. Kamu mau kategorikan aku sebagai teman kamu nggak? Sebagai sahabat. Cuman masih ada banyak hal yang pengen aku tanyain ke kamu. Karena kan biar gimana pun kita ada gap umur ya. Iya. Meskipun Jauh banget lagi. tuan kamu 2 tahun dari aku ya. Menurut kamu nih ya, tahap perkembangan kamu sekarang apa? Kan ada yang anak-anak, ada yang dewasa, ada yang apa? Kalau menurut kamu tuh apa sekarang? Remaja. Oh maksudnya remaja? Iya. Kenapa kamu menganggap diri kamu remaja? Karena seingat aku ya, aku tuh pas di umur-umur kayak 11, 12 aku tuh disebutnya preteen. Dan di saat aku 13 tahun aku disebut sebagai remaja. Dan kenapa aku bisa ngomong aku remaja? Karena ya aku udah mau masuk SMA juga. Aku gak nyangka aku masuk SMA. Terus kayak umur aku tahun depan tuh 16 tahun. Jadi kayak 11 tahun terus kayak Kak. dengan lagi 17 tahun. Ya ampun kan, dikit lagi 17. Oh my god. Kamu udah remaja ya? Iya bisa dibilang gitu ya. Oke, berarti kamu deal nggak? Setuju nggak kalau misalkan kamu remaja yang mempunyai sifat-sifat remaja pada umumnya? Iya. Bandel, suka ngelawan, bawel, sok cantik. Setuju nggak? Ngomongnya ngeselin banget tau Setuju gak? nggak? Kamu setuju? Setuju, tapi aku itu tuh dari kecil tuh emang selalu diajarin sama orang tua aku mau ada di masa remaja, mau hormon dikata gimana tuh yang penting tuh tetap harus tahu tahu batas. Tahu Apalagi batas. kalau sama orang tua, ya udah maksudnya kita tuh sebagai anak tuh mau nggak ada alasan buat kita ngelawan. Tadi kan kita ngebahas soal bandel. Kalau misalkan Rebel mungkin ya? Rebel gimana sama teman-teman sering nggak? Rebel bisa dibilang iya sama teman-teman. Apalagi kalau sama sahabat-sahabat aku ini tuh yang 5 ini tuh kayak bener-bener udah kayak apa ya? Ya udah bisa dibilang tuh kalau udah sama sahabat tuh udah nggak tahu malu. Jadi kamu punya sahabat 5 nih. Iya. Siapa aja? Naisha, Tanya, Feliza, Syabila, Vina. Shout out to 5 sahabatnya Naura Yes. semua yang menemani Yes. Naura, yang punya sifat sama-sama Naura. Berarti kamu rebel, bandel, terus kira-kira sifat remaja apa lagi yang kamu punya? Apa ya? Baperan enggak segitunya. Kalau sama teman-teman ya, mungkin kalau perasaan towards kayak diri sendiri, kayak misalkan waktu itu sempat insecure, tapi kayak sekarang tuh aku udah tahu gimana cara ngatasinnya. Cuman kalau soal cowok tuh kayak sekarang tuh udah semakin nimbul. Soal my cowok God. semakin nimbul. Tapi kita balik dulu ke yang tadi soal insecure. Yeah. I have a friend namanya Faya. Aku bilang ke Faya, dia, shout out to Faya. ya aku bilang ke dia, aku insecure karena kamu. Terus kayak what? Aku insecure gara-gara kamu. Terus aku bilang kayak, you know what? Aku ngira tuh kayak kalian tuh kayak nggak suka gitu sama aku. Terus dia bilang kayak, you know what? Kita tuh aslinya takut sama seseorang. Naura, I mean like, man, kamu tuh Naura. Jadi aku kayak nggak nyangka aja di saat itu semua orang tuh emang kayak bener-bener mandang aku tuh alhamdulillah tuh nggak apa ya, mesti mereka mandang dari karya aku juga. Jadi nggak terus-terusan terhadap lo. Sumpah ya, kita tuh nggak bisa ngebandingin kecantikan kita tuh sama orang lain karena kita tuh apa ya, punya our own definition of beautiful atau kayak cantik or like pretty. Kita juga nggak bisa nge-compare diri kita sama orang yang dari negara yang beda. Kayak misalkan kita nge-compare diri kita sama orang Amerika. Nggak apple to apple lah ya, Iya, nggak kayak, sama lah ya. bayangin deh, kamu tuh kayak jeruk terus kamu kayak compare diri kamu sama salak gitu ya. Kamu merasa diri kamu cantik gak nih? Seorang Naura ya, teman Naura merasa dirinya cantik. Jujur ngerasa cantik tuh enggak. Jadi kamu gak merasa cantik? Kamu tidak merasa cantik? Tidak, Kok aku cuma- merasa aku cantik?
Jadi seorang Naura aja nih ya, yang udah, waduh Naura gitu, masih suka merasakan insecure. Itu hal yang wajar di remaja. Nah, kamu ngatasinnya gimana nih Kak? Siapa tahu teman-teman Naura pada pengen tahu cara ngatasin insecure kamu. Lebih bersyukur aja, sama selalu ingat apa yang kita punya, kayak misalkan keluarga, teman, terus kayak jangan melulu compare diri kita sama orang lain, karena ya udah kita udah masing-masing dari kita tuh beda-beda, dan jangan terus-terusan lihat ke atas. Oh. Nah, next aku pengen tanya, tadi kamu sempat nyinggung about apa sih gender. Ngomongin soal Kamu udah mulai suka-sukaan Kak? Coba jawab aku dulu, jangan bertele-tele, udah mulai suka-sukaan. Coba jawab. Iya. Udah mulai suka-sukaan? Iya, maksudnya kalau diperhatiin ya, kita tuh dari kita kecil tuh udah bisa suka sama orang. Suka memang. Iya, tapi mungkin kalau misalkan kayak naksir mungkin ya. Naksir udah. Naksir tuh menurut aku di umur yang kayak aku ini. Jangan muter-muter, naksir udah belum? Jawabnya iya, belum. Udah naksir belum? Coba kasih tahu aku mau siapin batu bata, lempar siapa yang naksir sama kamu. Iya udah. Udah? Udah. Siapa dia? Ini nggak kebanget seperti kalau nonton nih. Oke, pokoknya udah naksir sama cowok. Dari kapan udah mulai naksir-naksir? Kelas 7. Oh, kelas 7 berarti udah beranjak SMP ya? Naksir suka nengok monyet-monyetan gitu. Nengok monyet-monyetan kamu di kebun binatang apa gimana? Nengok laki-laki cinta monyet gitu. Nah, tapi berarti kamu punya rentetan nih, kamu dari Coba, emang karena kesel ngomong sama Ayu. Siapa? Juga lupa kan banyak. Nih, maksudnya punya rentetan dari sini dari sini. Gak banyak ya, aku tuh Iya, sorry. guys, Nggak, dia nggak suka banyak. aku tuh jarang suka sama orang. Setia dia memang. Susah banget. Gampang ilfeel dia tuh kalau sama orang ya. Iya. Salah dikit, melenceng dikit, ih apa sih geli. Tapi pada punya garis merah nggak nih yang mirip-mirip tipe kamu? Nggak mandang fisik, bener-bener nggak mandang fisik. Aku tuh kayak Terus kamu mandang apa? Nggak mandang fisik, mandang rohnya. Mandang apanya? Nggak, maksudnya nih ya, dari kalau aku salah perasaan tuh aku nggak bisa bohong. Oke. Aku nggak bisa maksa kayak oke dia ganteng nih, aku harus suka terus aku ngeliatin lama gitu, suka, aku nggak bisa. Oke, jadi Tapi munculnya dari bener-bener hati perasaan, sendiri ya. Nah, kira-kira orang yang membuat kamu suka itu dia melakukan apa gitu? Kamu nggak suka sama fisiknya? Senyum. Jadi orang senyum-senyum aja nih kamu bisa suka. Terus saya suruh semua cowok-cowok yang nonton senyum ya, ketemu Naura dia bisa suka. Gitu. Suka nggak? Kenapa dia senyum? Suka nggak sama aku? Gimana senyum yang bisa kamu sukai? Senyum yang terus dari hati, terus orangnya tuh baik, emang baik, terus kayak emang apa benar-benar tulus aja, maksudnya emang kayak baiknya tuh tulus, gak dibuat-buat. Tapi kalau misalkan kayak soal look, kayak aku suka tuh kalau cowok ketawa mata hilang. Oh, tiba-tiba matanya di punggung gitu kan? Mata hilang gimana? Maksudnya gimana? Ya maksudnya tuh matanya hilang kayak gini. Oh, kalau ketawa tuh sampai matanya, sampai merem gitu ya. Aku gitu loh kalau ketawa. Oke, Kakak Naura, kalau gitu aku pengen tahu nih ya, kira-kira aku sudah menyiapkan list laki-laki di laptop ini ya. Wow. Kira-kira aku butuh kamu nge-rate dari 1 sampai 10. Nanti kamu ceritain backgroundnya dia, terus nanti kakak nge-rate. Kakak juga harus pakai alasan. Kira-kira rate-nya. Yang pertama. Itu sama ada? Oke, siapa dia nih? Kak, kenalin. Kenalin, mau kenalin. Ini Mark Anastasio. Kamu siapa dia? Mark Anastasio itu dia Gemini. Gemini, Ulang tahunnya 13 Juni. Dia terkenal kenapa? Dia siapa? Dia famous di TikTok. Oh, dia tiktokers ya. Ini rambutnya kayak tanduk ya. Kita lihat ya. Coba rate kamu Kak dari 1 sampai 10. Naura mengatakan untuk Mark Anastasio sebesar 8. Wow. 8. Mendekati 2 lagi sempurna berarti ya. Kenapa kamu rate dia 8? Emang kalau secara look ya bule. Bule Ya, juga. maksudnya ya udah bule. Kalau bule memang biasanya cakep. Jadi tipe kamu bisa dibilang bule? Enggak. Enggak. Aku lebih suka Indonesia. Indonesia. Yes. Kamu nggak pernah naksir banget sama bule? Awalnya Najib. Tapi aku bukan tipe orang yang suka fangirling over kayak gitu. Cuman kalau kayak sekarang Jaden Smith. Jaden Smith. What? Oh, anaknya Will Smith ya. Oke. Sama sih? Nggak tahu. Kak, yang kedua ini namanya Prince Martin. Prince Martin. Martin. Siapa dia Prince Martin? Jadi dia anaknya Raja Brunei Darussalam. Terus dia kayak apa ya?
ngelakuin sports banyak kayak bisa terbangin apa? Kita nggak ada soal Dia terjun payung, dia terbangin helikopter juga. Iya, Dia juga terus naik ini berkuda juga ya. udah di Wajib militer juga nih. Netizen Indonesia banyak yang suka banget sama dia. Lagi sempat viral waktu dia kunjungan ke Indonesia. benar. Rate kamu untuk Prince Maten dari 1 sampai 10 Jujur ya, sebesar? jangan dihujat ya. Nggak apa-apa dong. Ini kan tipenya Naura. Menurut aku 5. 5. Nih, itu harus remedial loh. Kalau di sekolah itu harus perbaikan nilai loh. Sumpah jangan Rapotnya jangan merah. aku. Nggak apa-apa. Ini kan tipe menurut Naura, rate-nya 5. Nggak apa-apa, orang kan tipenya beda-beda ya. Ya benar. Iya. Coba jelasin alasan kenapa 5. Nggak tahu ya. Cuman kayak galak banget deh, serem. Oh, mukanya galak, serem. Oke. Simply bukan tipe kamu aja ya. Iya. Prince Maten, sorry banget ternyata ada perempuan Indonesia yang Kayak nggak dia sama nonton kamu. ini aja deh. Nonton Prince Maten, yang nonton sampai Prince Charles juga nonton ya. Prince Charles, halo. Oke. Next. Ini nama dia. Oke. Ini serius. Selanjutnya Noah Juk. Ini aku tahu deh. Oh my Coba God, jelasin Noah Juk itu siapa? Pemain film terus Wonder, Quiet Place, Suburbicon, Night Manager. Oh my god, kalian harus tahu aku pernah bikin presentasi buat Noajuk. Aku kan girlingnya emang lebay banget sih terhadap Noajuk, cuman kayak ya aku emang ngefans banget, cuman ya udah netral. Oke Kak, kamu nge-rate berapa Noah Juk ini? Yang katanya kamu ngefans banget dari dia, sama dia dari dulu. I used to like rate him kayak 1000 out of 10, tapi like now, oh my god, 7 out of 10. 7 ternyata. Kenapa tadinya 1000 turunnya ke 7? Itu jauh banget. Karena sekarang udah gede, udah cakep sih, cuman Heeh. apa ya, nggak ngerti. He's so cute. Jadi hilang feeling aja tiba-tiba Iya. ya. Nah itu dia ciri khas remaja berikutnya. Kamu gak mau bosan sama orangnya? Dulu ya, Sekarang? sekarang alhamdulillah enggak sih. Sama ini itu sih cowok. Oke, Iya. 1, 2, 3. Ardhito Pramono. Siapakah dia nih? Itu muda Om Andre. Enggak, maksudnya backgroundnya. Backgroundnya dia tuh penyanyi Lagunya yang apa? terkenal karena lagu-lagunya tuh enak. Jazzy swing gitu ya. Nah, Berapa kamu nge-rate dari 1 sampai 10 untuk Ardhito Pramono? 8. 8. Berarti dia setara sama Mark. Mark Anastasio. Kenapa 8? Karena aku ngefans sama Ardhito gara-gara karyanya jujur. Oh, karyanya. Jadi kalau menurut kamu seseorang laki-laki kalau punya karya tuh nilai tambah ya? Iya. Kok aku udah bilang sih? Lama banget ya? Kak, ini namanya Alejandro. Siapa Kak Alejandro ini? Famous TikToker TikToker? yang kalau nggak salah blasteran, tapi aku nggak tahu blasteran di mana. Magelang ya kayaknya. Rate 1 sampai 10 Alejandro Rosario. Bikin-bikin namanya. Enggak beneran. Oh, bener. 6? 6? Why 6? Why? Terus, And he's cute. I mean she's good. He's cute. Oh, what the fuck? kayak oh my god, alisnya tebal, perfect teeth, Oke. dimples, curly Oke. hair, tapi Oke. kayak no. Now, Nah, 6 out of 10. oh. Next, aku punya Tutup mata. tutup mata dulu. Tutup. Kenson Jose. Ken San Jose. Kita pernah datang ke ini ya, apa Workshopnya. workshopnya dia ya. Pernah ke hidangan juga. Oh dia pernah datang ke hidangan. Hai Ken San Jose. Sawadika. Soalnya dia orang bukan orang Thailand. Dia orang apa sih, orang Filipina. Coba apa? Dia tinggal di Amerika, dia bisa bahasa Inggris kali. Yaudah. Udah gimana coba bahasa Inggrisnya? Assalamualaikum. Sarap dong. Jago menari, jago menyanyi. Kalau pro dancing, baik hati, humble. Sama suka mie instannya Indonesia. Yang kamu kasih sekardus ya. Kamu nih ngasih mie instan sekardus ke dia loh. Ntar kalau misalnya dia nggak bisa nari usus buntu gimana? Akan makan mie mulu, nggak makan yang lain. Kamu rate 1 sampai 10 kan udah kenal juga, udah tahu kepribadiannya juga ya. Ya, 7. Sabar. Kenapa?
Ya, cause jujur bukan tipe aku. Bukan tipe, not your type. It's not her type. Sorry. Kenneth. Tapi pertemanan berjalan Iya. langsung sama dia. Baik. Baik kan. Hebat, Naura bisa dibilang cukup baik juga yang nge-rate. Nggak ada dari tadi yang di bawah 5. Tapi nggak ada yang sempurna juga, sama dia susah nih. Rate-nya 1 sampai 10 selalu maksimal 8. Kira-kira yang sempurna dan mendekati sempurna sama buat Naura tuh seperti apa? Siapa ya? Siapa ya? Mungkin Naura bisa langsung tunjukkan cowok berikutnya. Ada. Dia merupakan laki-laki Ya iyalah kan itu. yang cukup tampan ya, tapi nggak tampan-tampan banget, cukup aja tampannya. Mempunyai karya pastinya, suaranya bagus, looks-nya oke, jago acting. Buka matanya. Dia ada. Kan tadi Anda bilang tampan aja, nggak terlalu tampan. Ya menurut kamu biasa aja, dia nggak tampan-tampan banget. Emang menurut kakak dia kenapa? Menurut kamu dia tampan? Kenapa ditanyain sih dia tampan? Siapa emang dia? Siapa nih? Devano. Siapa nih? Devano. Gimana? Devano Danendra. Ku akui ku sedang merindumu. Dia merupakan seorang penyanyi, solois, dia juga merupakan seorang aktor yang masih remaja juga. Umurnya sekamu nggak sih? Enggak. Ya lebih tua 3 tahun ya. Iya. Dari 1 sampai 10, skor untuk Devano Danendra dari Naura adalah sebesar 1000. Enggak deh. Semangat banget ya. Iya benar. Kalau 1 sampai 10, cuman kalau Hah? Tunggu. Gimana? 1 sampai 10. 10? Iya. Nilainya sempurna. Ranking 1 dia nih. Iya. Juara dia tuh di kelas. Kok Iya. bisa? Kamu kenal sama dia? Ya aku nanya aja. Kenal dekat. Aku nanya doang, ha? Kenapa kamu bisa nilai 10? Apa tanya sih? Iya, kenapa? Ya pokoknya kalian semua pasti nonton tahu kenapa aku rate 10. Karena beside everything dia itu benar-benar apa ya? Dia tuh pekerja keras juga. Pekerja keras. Terus dia punya karir yang bener-bener apa ya? Bener-bener beda dari yang lain dan emang kayak karirnya itu bagus banget. Terus kayak Karirnya dia? dia juga menurut aku juga patut dicontoh. Bener-bener bisa dijadiin sebuah Inspirasi. ya inspirasi juga. Dan dia tuh selalu punya semangat yang kayak nggak suka mandang ke belakang aja, kayak kalau dia emang pengen maju dia tuh nggak mau mandang-mandang ke belakang lagi. Dan dia juga apa, one of my favorite person. Oh, kamu tahu detail banget, kamu sering ngobrol sama dia? Hah? Kalau senyum dia gimana? Dia kalau senyum hilang matanya. Hilang matanya? Iya. Oke. Guys, earlier kan orang bilang apa? Coba di rewind dulu. Tapi kalau misalkan dia soal look, yang aku suka tuh kalau cowok ketawa mata hilang. Ini berarti cowok yang berhasil memberikan nilai 10 ke Naura. Aku mau tanya, kira-kira ada kemungkinan nggak nilai dia dari 10 turun? Insya Allah selama itu, insya Allah enggak. Insya Allah nggak akan turun. Kira-kira apa yang mungkin bisa membuat turun? Kalau dia ini sih, kalau dia cepat putus asa. Oh, kalau dia cepet putus asa. Emang cowok tuh harus punya prinsip dan jangan berputus asa. Kita sudah ngomongin soal cowok tadi. Yap. Coba nih kita bayangkan, nggak pernah menutup kemungkinan kalau misalnya seorang remaja menjalin hubungan yang spesial dengan remaja yang berlawanan gender. Menurut kamu setuju nggak? Teman-teman kamu banyak nggak yang Banyak ada kok, hubungan banyak spesial? banget. Aku mau tanya, kalau misalkan nih ada salah satu di sini, misalkan aja ya, ada yang jadi cowok kamu nih, atau menjadi teman spesial kamu, oke, misalkan aja nih. Kok misalkan? Oh nggak mau misalkan? Iya. Kalau dia nggak sesuai sama ekspektasi kamu gimana? Buat jawabnya dong nggak cepet. Kayak aku tuh emang bener-bener butuh sekenal banget itu dulu. Oh, oke. Baru aku bisa bilang iya. Jadi insya Allah nggak, kalau misalkan udah jadi teman spesial tuh nggak ada yang kata bisa dibilang di luar ekspektasi. Oke, aku bisa dibilang umurnya remaja. I mean it's common for me to like punya hubungan spesial. As long as kayak misalkan hubungan itu tuh dipakai benar-benar dengan cara yang baik, kayak misalkan saling support, Betul, setuju. saling semangatin satu sama lain. Betul. Terus bisa ngebantu yang satu kalau misalkan lagi pengen banget bangkit dibantu, ngerti nggak? Betul, Jadi menjadi emang penguat ya, iya, memberikan harus semangat. harus selalu jadi backup for each other sih. Setuju banget. Pokoknya intinya adalah
kalian boleh punya hubungan as long as itu sehat, baik, dan terus dijaga sama orang tua. Pesan dari Naura, kalau kamu udah pernah merasakan patah hati atau belum? Alhamdulillah belum sih. Alhamdulillah Tapi belum. mungkin Tapi kalau menurut kamu patah hati itu rasanya gimana ya? Kamu lihat atau yang kamu pelajari dari sekitar? Mungkin Iya. teman kamu juga ada yang pernah curhat ke kamu? pernah sih. Pernah gimana? Gini, kalau kalian ngerasa patah hati, kalian juga nggak bisa bohong kalau misalnya perasaan itu bikin kalian sakit. Cuman balik lagi, kalian jangan kayak terlalu mentingin itu, karena kalau misalkan kalian juga masih di umur muda tuh kalian masih punya banyak waktu untuk kayak wujudin mimpi kalian. Kayak misalkan kalau aku masih punya karir aku. Aku lebih nggak pengen patah hati karena karir aku ketimbang cowok. Oke. You know what? Apa yang selalu bikin aku untuk nggak takut patah hati is my family, friends, and orang-orang terdekat kayak Om Andre. You know? Nice. Tuh, jadi once kamu ngerasain patah hati, ingat kamu gak sendiri. Oke, tadi kamu ngomong kamu malah lebih takut soal patah hati, soal kerjaan. Iya. Emang kamu merasa masih disayangin sama fans-fans kamu sekarang? Aku sejauh ini Kamu udah remaja, kamu kan capnya penyanyi anak, tapi sekarang udah remaja. sebenarnya aku juga berkarir itu tuh bukan untuk cari fame, Bukan cari. tapi karena because aku emang suka nyanyi dan aku pengen punya karir karena aku juga look up to my mom. Jadi kayak when it comes to like gak ada fans yang suka sama aku, I will try my best to like ya udah dapat sebuah job atau menggapai sebuah mimpi aku. Kamu merasa masih disayangi nggak sama fans kamu? Oh iya, aku ngerasa masih karena apa ya, aku masih ngeliat banyak banget antusias dari teman-teman orang yang pengen cepet-cepet nih pandemi ini selesai dan pengen aku manggung lagi. Mereka tuh bikin edit tuh sekarang tuh makin kreatif. Keren-keren ya? Iya. Ya, jadi support mereka nggak berhenti-berhenti, Iya. yang bikin kamu juga makin mau berkarir Iya. ya Kak? Aku bertanya sekarang, apakah kamu menyadari sekarang kamu tuh udah ada di masa-masa transisi karir kamu dari penyanyi anak menjadi penyanyi remaja? Kalau menurut kamu gimana? Sulit gak? Menurut aku ini kayak another start buat aku. Kayak pertama kali aku mau berkarir kayak pas tahun 2012-2014an itu tuh kayak itu pertama kali dimana aku bener-bener pengen mulai karir aku dari nol banget, dari kita ditolak-tolakin dan segala macam, terus kita jual album cuma di sini doang sampai akhirnya sekarang aku alhamdulillah banget udah ada konser film dan segala Konser macam. udah Iya. 4 konser dongeng Alhamdulillah. di berbagai kota ya. Iya. Mungkin penyanyi remaja yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih berkualitas daripada aku tuh juga udah makin banyak, jadi it's like another challenge for me. Iya. Tapi aku bakal terus usaha gimana caranya biar aku bisa berada di posisi dimana posisi aku bisa ngebanggain teman Naura, Betul. orang tua aku juga, label aku juga, diri aku sendiri juga, keluarga aku juga. Itu aku dengan usaha lagi kayak ya siapa tahu, karena aku udah terbukti banget kalau misalkan usaha itu tuh nggak bakal sia-sia. Nggak boleh terlalu itu juga sih kayak tiba-tiba jadi hopeless kalau misalkan gimana-gimana. Aku tuh ini mimpi aku dari kecil yang udah jadi sebuah komitmen buat aku. Terus emang tujuan aku hidup tuh aku rasa tuh ada di karir aku juga, dan beside that tujuan hidup aku tuh juga untuk bikin banyak orang ngerasa mereka juga bermanfaat. Jago sih jawabnya. Aku kan supaya kamu kecelek, mau jawabnya cepet-cepetan jawab dulu. Gini gue jadi. Tujuan hidup aku tuh juga buat kayak bikin orang-orang tuh, aku bikin lagu tuh kenapa selalu menurut aku tentang cinta tapi tetap universal tuh biar orang-orang juga, aku tuh ngerasa kayak sekarang tuh anak-anak seumur aku aja tuh udah pernah ngerasa desperate. Cuman aku kayak di sini tuh pengen hadir kayak ngebawa lagu atau kayak ngasih tahu mereka secara halus kalau misalkan kayak ya udah ngerasain cinta yang seharusnya gimana, dan juga kita tuh juga semua tuh berhak buat apa ya, kita tuh punya rights buat kayak bersuara, tapi gimana pun juga kita tuh harus bersuara terhadap sesuatu yang positif. Iya kan? Bagus banget jawabannya. Males deh kayak udah gak pakai skrip, terus nggak asal-asal aja, tapi jawabannya tetap bagus. Siapa yang ngajarin deh? Of course, aku belajar from how my mom and my dad banyak berbicara ke aku juga, gimana mama sama papa tuh mereka kayak, aku tuh ngeliat usaha mama papa terus kan selama aku karir dari dulu. Jadi aku kayak memperhatiin mereka tuh nggak pernah stop buat usaha dan segala macam. Jadi aku ngerasa kayak ngeliat mama papa tuh bisa membuat aku jawab ini semua. Oke, itu tadi pesan-pesan buat teman Naura segala macam. Boleh nggak pesan buat keluarga? Buat semua. Keluarga kamu? Oke. Pokoknya for my family, my parents, also my adik-adik,
pokoknya thank you so much udah selalu ada buat aku, terutama jadi backup buat aku, dan selalu kasih aku advice terbaik dan selalu kasih aku arahan selama aku hidup. Mungkin kadang-kadang kan aku juga sebagai apa tuh kayak teenager gitu kan juga ngerasa kayak aku punya pendapat sendiri nih, tapi aku nggak ngerti kenapa keluarga aku tuh nggak pernah egois untuk kayak udah dengerin pendapat aku, tapi aku juga nggak egois, udah dengerin pendapat aku nggak tahu kenapa aku selalu ngerti, aku selalu senang banget setiap aku ngomong tuh orang tua aku tuh selalu ngedengerin, mereka juga bersuara dan kita selalu cari jalan tengah. Dan aku nggak ngerti kenapa kalau misalkan aku emang salah, ya udah pasti emang orang tua tuh udah selalu benar, jadi kayak ya udah dengerin aja. Dan aku tuh bener-bener kurang setuju sama kalian kalau misalkan kalian lagi ada apa ya masalah atau apa terus kalian kabur dari rumah tuh kayak it's like decision yang kayak bener salah. Pasti lihat aja balik-balik juga balik sama keluarga lihat deh. Kalaupun ada masalah jangan kabur, selesaikan ya. Okay. Very nice. I think sudah mencapai waktunya lama banget. Iya, itu lama banget. Tapi masih banyak berapa topik. Sudah banyak masih Oh my banyak God, topik yang belum sejam. kita bahas loh Kak sebenarnya. Yes. Semoga harapan aku nih ya kepada kamu tetap bertumbuh menjadi meskipun kamu seorang superstar, meskipun kamu mungkin seorang Naura, anaknya Nola Ebitri, anaknya Baldi, ataupun kamu seorang penyanyi yang di karir kamu sendiri. Aku selalu seneng banget karena aku tuh merasa Naura adalah remaja yang real, remaja yang gak dibuat-buat, remaja yang kalau cinta sama seseorang tuh tulus, kalau cinta sama teman-temannya tulus, sama keluarganya tulus. Dan yang aku paling suka adalah meskipun kamu sudah berada di kenikmatan ini, kamu gak pernah berhenti berjuang kan? Also Om Andre tuh emang juga dia tuh, aku tuh curhat everything tuh ke Om Andre. Kayak kalian harus tahu, dibalik semua curhatan aku, pasti dia selalu kasih saran juga. Dan aku selalu nge-clock banget Mama, Om Andre, itu kayak udah, ya oke, I trust them. Ya jangan sampai tuh ya kita bertiga. Kalau misalnya kita bertiga udah kumpul tuh semua diomongin ya. So kita udah berbusa sebenarnya. Udah berusaha. Oke, thank you so much Thank untuk you. teman Naura yang udah nonton Naura TV ya. Yes. Semoga bisa menjadi inspirasi dan tidak hanya teman Naura, mungkin kalau mau ajak papa mamanya nonton, tadi banyak juga pesan-pesan yang bisa diamalkan, terhadap pesan-pesan yang bisa dilakukan. Pokoknya buat semuanya tetap stay di rumah aja, jaga kesehatan, jaga kebersihan juga, salam buat semua keluarga. Pokoknya jangan kemana-mana dulu ya, tunggu semuanya aman baru keluar. Guys, sampai ketemu lagi.